Shalom, perkenalkan nama saya Jericho dengan NIM 2109103010668 dari kelompok 11 kelas 03 Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Artika Putri Malika dengan NIM 220910301118 dari Pendidikan Agama Kristen Ruang 3. Saya Alexander Kevin Mardika Setiawan dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2020 dengan NIM 200910101058. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan topik yang berjudul degradasi moral pada remaja. Degradasi moral merupakan penurunan nilai dan norma manusia karena adanya pengaruh dari perkembangan zaman, sehingga kesulitan yang ditimbulkan pada degradasi moral ini ialah munculnya berbagai sisi terhadap nilai-nilai modern dan globalisasi yang dianggap kurang baik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan degradasi moral pada remaja antara lain: 1. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua. Remaja membutuhkan panduan dan arahan yang jelas dari orang tua untuk mengembangkan nilai dan etika yang baik. Jika orang tua kurang memberikan perhatian dan pengawasan, maka remaja cenderung kehilangan pegangan moral. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada remaja. Tidak sedikit remaja yang terpapar konten-konten yang tidak sesuai dengan moral dan etika. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral di lingkungan sekolah. Pendidikan moral dan agama dapat membantu remaja memahami nilai-nilai dan etika yang baik. Namun di beberapa sekolah, kurangnya pendidikan moral dan agama dapat menjadi pengaruh terhadap degradasi moral remaja. Yang keempat adalah pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing ke Indonesia membawa dampak positif dan dampak negatif dalam berbagai bidang. Salah satu dampak negatifnya adalah masyarakat Indonesia dapat meniru hal-hal baru dari budaya asing yang bertentangan dengan norma atau nilai di masyarakat. Yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang nilai dan moral serta etika itu. Beberapa remaja tidak memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik karena kurangnya edukasi dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu contoh-contoh degradasi moral yang terjadi pada remaja. Contoh yang pertama yaitu tidak menghormati orang yang lebih tua, seperti membentak atau mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang kasar, yang sebenarnya itu tidak patut untuk dikatakan atau dilakukan di depan orang yang lebih tua. Banyak remaja yang melakukan hal tersebut karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan atau ucapkan itu adalah benar. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu yang ada di Gebok, Kudus pada awal Februari lalu. Yang diketahui seorang remaja tersebut memarahi seorang kakek. Penyebabnya karena mereka terjadi kecelakaan motor dan remaja tersebut tidak terima sehingga memarahi kakek itu dan hampir saja sampai ingin menonjoknya. Dikarenakan di sana banyak sekali orang-orang yang melihatnya dan banyak sekali juga yang videonya dan mengupload di media sosial, hingga video tersebut viral dan banyak sekali membuli remaja tersebut, sehingga remaja itu datang ke rumah kakek itu dan meminta maaf. Selanjutnya berbicara secara kasar. Kebanyakan remaja berkata kasar dikarenakan faktor lingkungan, khususnya lingkungan yang biasanya mereka temui sehari-hari, seperti keluarga, tempat tinggal, dan pertemanan di sekolah, di kampus, atau saat mereka bermain. Dengan teman pun, remaja seringkali berkata kasar karena ingin dianggap gaul dan tidak ingin dicap cupu atau tidak mau berbeda dengan teman-teman lainnya. Dan biasanya ada juga remaja yang berbicara kasar di depan orang yang lebih tua, dan hal itu menurut mereka itu adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa, padahal itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan tidak terpuji. Selanjutnya yaitu gaya berpakaian. Akhir-akhir ini gaya berpakaian anak muda menjadi topik hangat atau bahan perbincangan di media sosial. Menggunakan pakaian yang ketat merupakan pengaruh dari westernisasi dan perkembangan zaman. Menurut mereka, jika mereka memakai baju yang ketat, yang terbuka, sedikit terbuka, itu dianggap keren, dianggap modis, dianggap modern. Dan lebih parahnya lagi, banyak sekali anak muda yang tidak mengerti situasi atau tempat kondisi saat mereka menggunakan pakaian tersebut. Contohnya ada remaja SMP atau SMA yang seragamnya dikecilin atau di roknya yang dipotong lebih pendek. Itu merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak sopan dan tidak tahu aturan. Selanjutnya, contoh terakhir dari degradasi moral yaitu bullying atau kekerasan. Bullying adalah kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Salah satu kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yaitu kasus pengeroyokan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak pejabat pajak dan temannya, yang mengakibatkan korban mengalami koma di rumah sakit. Motif
pengeroyokan tersebut diduga karena pelaku emosi karena setelah mendapatkan aduan dari pacarnya, yang pacarnya ini tuh merupakan mantan dari si korban tersebut. Lalu si pelaku ini ingin menemui korban tersebut, dan setelah mereka bertemu dan terjadilah perdebatan yang berakhir dengan pengeroyokan si korban ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian dan contoh-contoh dari degradasi moral, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Kristen mengenai degradasi moral itu sendiri. Jadi saya mengutip dari Pengkhotbah 11 ayat 9-10, di mana di dalamnya dikatakan bahwa bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada musa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jadi berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa Allah menghendaki umatnya bersukacita, dan kita sebagai kaum muda untuk menikmati masa muda kita sendiri. Tetapi semua sukacita itu harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dosa kita. Jikalau kita mengizinkan hidup kita merosot menjadi kesembronoan dangkal dan terjadinya degradasi moral, dan pada akhirnya kita menikmati hal yang berdosa, akhirnya akan timbul kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini dan hukuman di akhirat. Malah sebaliknya, seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13-16, yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang berarti sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan, demikian pula kita sebagai orang percaya, terlebih kita ini sebagai anak muda, yang harus merupakan menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam dunia ini, dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian, terima kasih.